Hai guys, saya Adi dan selamat datang kembali di channel saya. 1 minggu lagi berlalu dan kita masih harus stay at home. Mari kita review hal-hal yang sudah terjadi belakangan ini. Tempat berkerumun seperti shopping mall ditutup. PSBB diperlakukan termasuk jam malam. Masker wajib dipakai ketika berada di luar rumah. Suhu tubuh diperiksa sebelum memasuki supermarket. Cuci tangan dan pemakaian hand sanitizer digalakan. Sebuah cairan kimia yang disebut chloroquine diburu banyak orang. Kalau dipikir sedikit, hal-hal itu sangat janggal. Kenapa? Ini mungkin agak aneh keluar dari seseorang yang introvert seperti saya. Sejak kecil, saya diajari bahwa manusia adalah makhluk sosial. Dan hanya saya yang aneh karena pendiam. Sekarang, semua orang dianjurkan untuk menjadi seperti saya. Bukankah itu berarti semua orang menjadi aneh? Jam malam diberlakukan ketika saya masih anak-anak. Dan ketika melanggar, saya tidak diberi uang jajan. Sekarang saya sudah dewasa dan tidak memerlukan uang jajan. Mengapa saya harus melakukan jam malam? Ada apa dengan semua anjuran kesehatan yang memperlakukan kota ini seolah-olah sebuah ICU raksasa? Apakah ada sesuatu yang harus saya khawatirkan terjadi di dalam kota ini? Miss Chloe, tetangga saya yang suka mencampur kalimat dengan bahasa Inggris, mengatakan bahwa kita semua sedang diawasi. Salah satunya adalah dengan mengukur suhu tubuh. Jika suhu tubuh seseorang melewati batas wajar, mereka akan dimasukkan ke dalam kurungan yang disebut sebagai wisma. Ini juga sesuatu yang janggal. Kalau mereka sakit, kenapa mereka tidak dibawa ke rumah sakit? Ini adalah kejadian yang cukup baru. Pada malam beberapa hari yang lalu, saya tidak sengaja terpleset di kamar mandi. Untung saja, saya sempat berpegangan sehingga saya tidak terjatuh. Tapi tangan saya sedikit memar. Saya mencari obat memar di dalam kotak P3K saya dan mendapati bahwa saya tidak punya simpanan. Saat itu, jam menunjukkan pukul 9 malam. Sudah sedikit memasuki jam malam. Ini bisa dianggap kebutuhan darurat dan jarak menuju apotek relatif cukup dekat. Hanya sekitar 10 menit dengan berjalan kaki. Ketika saya keluar dari rumah, saya menutup gerbang dengan perlahan agar tidak menarik perhatian tetangga. Pada waktu itu, jalanan cukup gelap. Saya rasa salah satu lampu penerangan jalan mati dan tidak ada yang melaporkan karena semua orang cenderung berada dalam rumah. Bulan dan astronomi terlihat jelas malam itu. Jalanan juga sangat sepi, tanpa ada seorang pun di sana, bahkan pedagang kaki lima sekalipun. Saya baru berjalan sekitar 3 menit ketika saya merasa seperti mendengar langkah kaki perlahan. Saya menoleh ke kanan, ke kiri, ke belakang. Tapi saya tidak menemukan siapapun di sana. Itu mungkin hanya perasaan saya saja. Saya berjalan agak cepat untuk membuat jarak yang semakin jauh dari suara langkah-langkah itu. Hal yang terjadi adalah sebaliknya. Semakin cepat saya berjalan, semakin dekat suara itu. Dan indera saya tidak dapat memahami dari mana suara itu berasal. Setelah berjalan dengan cepat selama beberapa menit, saya tiba di perempatan jalan, di mana saya berbelok, dan di sana berdiri seseorang dengan postur yang saya kenal, memakai jaket bulu dan menatap ke arah bulan. Saya pun menyapanya. Miss Chloe. Dia menengok ke arah saya. Tapi sesuatu tampak aneh. Matanya. Ya, matanya berwarna kemerahan dan sedikit berpendar. Dia menyeringai ke arahku. Entah bagaimana, itu terlihat tidak seperti manusia. Saya mengeripkan mata, tak percaya dengan apa yang saya lihat. Jaket bulu itu seperti menempel pada tubuhnya. Terus sampai tungkai bawah kaki.
Bunyi gertak tulang menyenangkanku. Tangan dan kakinya memanjang dan menekuk secara tidak masuk akal, seperti hewan buas. Ini mungkin adalah situasi hidup dan mati. Saya memaksakan kaki saya merasa lemas untuk mulai berlari ke arah sebaliknya. Tak lama kemudian, mengiringi gertak-gertak tulang, terdengar suara lowongan. Saya semakin takut dan berlari semakin cepat, secepat yang saya bisa, ditopang lalu bertahan hidup. Suara langkah itu terdengar lagi. Kali ini, lebih seperti berlari. Saya mulai kehabisan nafas. Dada saya terasa sesak dan panas. Tapi seharusnya apotek tidak jauh lagi. Suara langkah itu terdengar semakin dan semakin dekat. Kengerian menyelimuti diriku. Apakah aku akan bisa selamat? Aku terus berlari hingga akhirnya apotek sudah terlihat di depan mata. Saya dapat merasakannya. Suara langkah-langkah itu begitu nyata. Makhluk itu masih di belakang saya. Sekuat tenaga, saya meneriakkan kata, "Tolong." Saya melakukannya lagi dan lagi, tapi tidak ada respon. Sepertinya tidak ada orang yang mendengar saya. Sebaliknya, suara geraman makhluk itu semakin keras. Pintu apotek sudah di depan mata, dan saya mencoba meraihnya. Ketika apa yang terjadi tidak seperti harapan, saya menginjak sesuatu yang seperti botol, terjatuh dan terjambak. Ketika saya mencoba untuk bangun dan menoleh, makhluk itu ada di sana, terlihat dalam kegelapan. Matanya yang berpedar merah memicing ke arah saya, seperti serigala mengintai mangsanya. Jaraknya tidak lebih dari 400 meter dari saya. Saat itu, keringat akan kelelahan dan keringat dingin bercampur membasahi tubuh saya. Saya sudah kehabisan jalan. Apakah ini akhir dari kehidupan saya? Suara geraman serigala semakin dekat. Dalam hati, saya pun berdoa, menyesali apa yang sudah saya lakukan. Tak lama kemudian, pintu apotek terbuka. Pegawai apotek keluar. Tangannya menggenggam botol, seperti yang membuat saya terjatuh. Di labelnya tertulis kloroquine. Dia melempar botol itu hingga mengenai makhluk itu. Suara jeritan pedih dan sendu menggema di belakang malam. Tak lama kemudian, makhluk itu roboh dan tak lagi bersuara. Pegawai apotek membantu saya masuk ke dalam. Semua itu menjadi jelas tentang hal yang terjadi belakangan ini. Makhluk seperti serigala ada di antara kita, memakai wajah manusia. Salah satu cara untuk mengidentifikasinya adalah dengan memeriksa suhu tubuh. Ini cukup masuk akal, karena suhu tubuh normal serigala lebih tinggi dari suhu normal manusia. Itu juga mengapa orang-orang yang teridentifikasi dengan suhu tubuh luar normal diasingkan ke Wisma. Sekian, sampai jumpa lagi.